guys, welcome back to my channel. Selamat datang di Atlist. Pasti kalian bingung ya, siapa sih gue, kok tiba-tiba gue muncul di channel YouTube Atlist. Jadi teman-teman, perkenalin, nama gue Ahmad Azim. Gue adalah salah satu tim Atlist, dan pada video kali ini gue ingin nge-review sebuah novel yang berjudul The Chartman. Novel ini karya C.G. Tudor. Dia adalah salah satu penulis dari Inggris. Nah, sebenarnya novel ini berbahasa Inggris, tapi sekarang udah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada yang kesulitan dalam berbahasa Inggris, kalian bisa beli yang berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa novel ini memiliki dua setting waktu, yaitu yang pertama tahun 1986 dan yang kedua tahun 2016. Dan ketika lu baca pertama kali, lu pasti akan bertemu sesosok anak usia 12 tahun, yaitu Eddie, dan bersama kawan-kawannya yang hidup di kota kecil di Inggris. Ya, layaknya anak remaja pada biasanya, mereka menghabiskan waktu dengan bermain, dengan bersepeda, untuk mencari kegembiraan tersendiri lah. Nah, suatu ketika mereka menciptakan sebuah permainan yang itu bertujuan untuk menjadi pesan rahasia untuk mereka. Dan tentunya hanya mereka yang tahu kan. Dan pesan itu berbentuk manusia kapur. Namun suatu hari ada sosok misterius yang menggunakan pesan mereka untuk menggiring mereka ke dalam hutan. Dan ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka menemukan mayat yang sudah terpotong-potong. Nah, sejak kejadian itu, pertemanan mereka tak lagi sama. 30 tahun kemudian, tepatnya 2016, Eddie tumbuh menjadi pria dewasa. Ya, layaknya pria dewasa pada umumnya, dia bekerja, dia menjadi guru di salah satu sekolah di kota tersebut. Suatu hari, Eddie menerima sepucuk surat yang di dalamnya berisi potongan kapur dan gambar manusia kapur. Sejak saat itulah dia merasa bahwa permainan yang mereka ciptakan 30 tahun yang lalu itu belum benar-benar selesai. Waktu pertama kali gue baca novel ini, gue langsung disuguhin sama sisi thriller dari novel ini. Ya, bayangin aja, lu belum apa-apa udah langsung dikasih sisi yang mengerikan gitu loh. Ya, jujur itu buat bulu kuduk gue merinding. Oke teman-teman, ketika lu baca ini, mungkin di awal lu itu harus bersabar, karena menurut gue jalan cerita The Chartman ini di awal monoton banget. Jadi ya kayak mungkin ada rasa-rasa bosannya itu. Tapi tenang aja, karena gue ngerasa rasa kebosanan lu itu bakal tergantikan ketika lu sudah berada di tengah novel. Kenapa? Karena kalau lu perhatikan nanti, ketika lu baca, pasti setiap chapter awal itu ada misterinya. Dan misteri-misteri itu ketika lu baca itu pasti kayak, ini apaan sih, ini kok kayak gini sih gitu. Jadi ya memang di awal lu pasti nggak bakal paham, tapi semua itu bakal terjawab ketika lu udah sampai di pertengahan novel. Nah, ketika udah sampai pertengahan novel, lu bakal ngerasain gimana rasanya dikasih sesuatu yang mengejutkan banget, dan itu bertubi-tubi. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya itu tadi yang gue bilang, ketika lu berada di tengah itu bener-bener kayak menjawab seluruh misteri-misteri yang dicerita sebelumnya gitu. Dan lu bakal mengejutkan lagi ketika lu baca lagi mulai pertengahan sampai akhir dari novel itu. Lu bener-bener gak nyangka, bener-bener dibuat gak nyangka itu kok bisa sih kayak gitu. Gue waktu baca ini
gue waktu baca ini tuh kayak gimana ya, kayak di awal itu udah menebak, mulai ada tebakan-tebakan, oh mungkin kejadiannya seperti ini, oh mungkin kejadiannya seperti ini. Tapi ternyata di belakang itu gue dibikin meleset sama tebakan gue sendiri gitu loh. Dan itu yang benar-benar menarik menurut gue. Dan yang paling mengesankan menurut gue adalah ini kan novel kan dibagi dua ya setting waktunya. Yang pertama tahun 1986 ketika si Eddie masih berusia remaja, dan satu lagi pada tahun 2016, 30 tahun kemudian. Nah, bagaimana si penulis ini bikin alur ini kayak maju mundur gitu. Yang gua seneng dari cerita ini adalah ketika lu ditaruh di alur maju, lu itu dibikin awal chapter itu dibikin datar gitu. Kemudian di tengah-tengah lu bakal dinaikin rasa penasaran itu. Ini cerita kayak gimana sih gitu. Lu bakal dinaikin dan ketika lu udah sampai puncak kayak udah nebak-nebak, oh ini bakal kayak gini, oh ini kayak bakal gini. Itu tiba-tiba langsung down karena kita ganti setting waktu. Tuh. Jadi yang awalnya kita di setting masa depan, di masa 2016, kita diganti langsung ke setting masa lalu. Itu yang menurut gua kayak, rasanya kok gini sih. Lu tahu nggak sih kayak sinetron pas udah mau apa sih, kayak mau ketebak ini kayak gini, ini kayak gini, tiba-tiba iklan, itu gimana rasanya? Ya kayak gitu menurut gua rasanya. Tapi efeknya sih ya rasa penasaran itu ada gitu loh. Jadi lu nggak bakal bosen ketika udah nemuin efek itu di novel ini. Dan terakhir, bagian yang paling gue suka dari novel ini adalah di sini lu dapat ilmu tentang bagaimana jadi teman. Ya, gue di sini belajar tentang, di sini ada sih ilmu bagaimana lu bersikap dengan teman, bagaimana menjadi teman yang baik, bagaimana mengartikan teman itu seperti apa. Gue belajar banget dari sini. Well, itu tadi review gue dari novel ini. Banyak sih pelajaran-pelajaran yang gue dapat di sini. Kalau gue nilai memang dari sisi trailernya dia dapat, dari sisi misterinya dia bikin penasaran banget gitu. Dan beberapa pelajaran yang gue dapat di sini itu benar-benar mengena banget. Dan gue ingat satu ungkapan dari buku ini yang isinya begini: jangan pernah berasumsi, pertanyakan segalanya, selalu lihat di balik apa yang terlihat oleh mata. Oke, sekarang gue kepengen ngasih rating terhadap novel ini. Gue kasih 8 dari 10 karena apa ya, yaitu tadi gue ngerasa kecewa banget ketika lu udah di puncak rasa penasaran kemudian lu di down. Itu ya secara pribadi sih gue kecewa, tapi efek baiknya adalah rasa penasaran itu selalu timbul. Sekian dari gue, jangan lupa like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. See you next video.